Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Maria Style. Kali ini video yang saya buat temanya nggak jauh dari kesehatan mental atau mental health ya guys. Nah, apakah judulnya? Sebelum saya mulai untuk membacakan tentang judul video saya kali ini, teman-teman, jangan lupa yang belum di subscribe dulu, kemudian di di like, komen, share ke sosial media yang kalian punya guys. Oke. Teman-teman yang merasa oke, teman-teman. Jadi judul dari tema kita hari ini adalah 4 tanda kamu orang yang berkarisma, teman-teman. Ini bisa disadari atau tidak gitu ya. Oke. Jadi ketertarikan seseorang kepada orang lain bukan hanya dilihat dari segi fisiknya saja, teman-teman, yang cantik ataupun yang tampan. Seperti kita tahu, ada beberapa orang yang secara fisik biasa saja gitu ya, tetapi secara aura dan pembawaan diri itu sangat memikat dan mempesona, teman-teman. Biasanya hal itu terpancar dari dalam, seperti kepribadian dan sikap yang ditunjukkan seperti itu. Jadi modal cantik dan tampan saja belum menentukan karisma dan aura yang bagus pula. Oke. Tidak semua orang memiliki karisma dan daya pikat yang tinggi, teman-teman. Jadi terkadang orang yang biasa-biasa saja justru memiliki aura dan karisma yang begitu memikat dibandingkan orang yang sudah bermodalkan fisik cantik maupun tampan. Oke, teman-teman, jadi bagi kalian, kita nih misalnya bagi kalian yang merasa cukup tampan atau cukup cantik, itu bukan hal utama ya, teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas tentang 4 tanda kamu orang yang berkarisma. Tidak harus tampan dan tidak harus cantik. Oke. Yang pertama, jadi 4 tanda kamu orang yang berkarisma ini disadarin atau tidak ya, teman-teman. Yang pertama adalah the first, humble dan mudah bergaul, teman-teman. Ingat ya, yang pertama adalah humble dan mudah bergaul. Jadi tidak semua orang mudah bergaul, teman-teman. Dalam kehidupan the real life-nya ya, dalam kehidupan nyatanya tidak semua orang mudah bergaul dengan orang-orang lainnya. So jadi apalagi ketika baru mengenal orang yang berkarisma, biasanya dengan mudah bergaul dan berbuat dengan orang-orang sekitar meskipun baru mengenalnya. Jadi bisa terlihat ya, teman-teman. Jadi pembawaan orang-orang yang berkarisma biasanya mereka akan mudah bergaul dan berbaur. Terus kemudian orang yang memiliki karisma dan daya pikat tinggi akan sangat mudah pula mendapatkan teman karena pembawaannya yang humble, teman-teman. Seperti itu ya. Next, kemudian yang kedua, memiliki pemikiran yang luas dan terbuka, teman-teman. So jadi masalah dengan pemikiran yang terbuka dan jadi orang-orang yang berkarisma biasanya memecahkan masalah-masalah dengan pemikiran yang terbuka dan luas, teman-teman. Ia tidak serta-merta langsung menyalahkan apa yang dilihat orang lain salah. Artinya tidak anti kritik juga, seperti itu ya. Ia justru akan berpikir tentang sebab akibat mengapa itu bisa terjadi. So jadi seperti itu, teman-teman. Artinya mereka tidak mudah juga untuk saling berbeda pendapat atau mendapat kritikan yang membangun dari orang lain, seperti itu. Jadi lebih terbuka, open minded gitu ya. Terus next, kemudian yang ketiga yaitu bijaksana dan tidak mudah tersulut emosi. Nah, ini penting juga ya, guys. Cara pemikiran terbuka dari orang yang berkarisma ya, teman-teman, membuatnya tidak mudah tersulut emosi saat sesuatu yang tidak sesuai dengan rencananya terjadi gitu ya. Ia justru memikirkan solusi atau langkah yang akan dilakukan selanjutnya, guys. Oke, ketika hal yang tidak diinginkan itu terjadi, teman-teman. Yang keempat,
ya teman-teman. Yang keempat itu adalah murah senyum dan jarang terlihat murung. Nah, ini adalah sesuatu hal yang kadang nggak kita sadari ya, nggak tersadari oleh orang-orang yang memiliki karisma tinggi, guys. Jadi orang yang berkarisma tinggi biasanya akan selalu terlihat ceria meski sedang bermasalah. Jadi teman-teman, orang-orang yang berkarisma tinggi itu biasanya akan selalu terlihat ceria meski sedang bermasalah sekalipun, teman-teman. Ia tidak akan menunjukkan masalah yang dihadapi di depan umum seperti itu. Maka dari itu orang yang memiliki karisma yang tinggi tidak akan menunjukkan bahwa dirinya sedang bermasalah, guys. Oke. Nah, teman-teman, itulah 4 tanda bahwa kamu adalah orang yang berkarisma. Apakah kalian memiliki tanda-tanda tersebut, teman-teman? Bisa tulis di kolom komentar jika kalian berkenan, dan boleh kasih masukan, kritik dan saran di kolom komentar. Atau bagaimana sebenarnya orang-orang yang berkarisma tinggi itu seperti yang kalian ketahui. Oke, teman-teman, segitu dulu informasi kesehatan video saya kali ini bersama Maria. Insya Allah saya akan bikin next bikin lagi video yang menurut kalian menarik seperti apa, teman-teman. Boleh kasih masukannya. Dan once again, sekali lagi, bagi kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu, terus kemudian di like, komen, kemudian share ke sosial media yang kalian punya, teman-teman. Semoga sharing saya kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa sekali lagi tonton terus video saya, insya Allah next time, dan kasih masukan ya, teman-teman. Jangan lupa. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum, bye bye.